sampai nggak pulang-pulang. Tidak tahunya selingkuh. Bagaimana Ustadz? Sampai akhirnya terpaksa menikah karena hamil duluan. Tidak merasa bersalah, terus-menerus berbohong, tetap lalai dalam sholat. Orang tua suami awalnya mendukung perselingkuhan. Alhamdulillah sekarang menyesal karena tahu kualitas lingkungannya. Tapi tetap nggak bisa menasihati dalam hal ibadah dan lain-lain. Cuma sekarang setelah bapak suami meninggal, suami mulai perhatian sama anak-anak, tapi masih lalai dalam sholat. Saya harus bagaimana Ustadz? Yang pertama, jangan lupa berdoa kepada Allah. Ini doa ini senjata utama kita. Yang bisa memberi hidayah, yang menggenggam hidayah sepenuhnya Allah. Tidak bisa kita sebagai makhluk untuk memberi hidayah kepada orang lain, bahkan kepada orang yang kita cintai. Hatta Rasulullah ditegur oleh Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha ila siratal mustaqim. Kamu wahai Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada yang kamu cintai, tetapi Allah yang memberi hidayah kepada siapapun yang dikehendakinya. Jadi yang pertama, doa, dan ajak semua berdoa. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Melihat apa yang terjadi berarti ada perkembangan, ada perubahan, masih ada harapan bahwa insya Allah beliau akan bertaubat, bahwa insya Allah beliau akan menjadi lebih baik. Jadi yang pertama, doa. Doakan dapat hidayah, doakan dibimbing, doakan dikaruniai taubat nasuha. Karena taubat nasuha itu tidak sesederhana bertanggung jawab dalam ukuran-ukuran dunia. Ya, sekedar menikahi itu belum tentu sudah diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi taubat nasuha ini sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang sangat agung yang perlu kemudian diikhtiarkan. Makanya didoakan terus supaya dia mendapatkan ampunan, supaya dia diterima taubatnya oleh Allah dan mendapatkan hidayah. Apalagi ini soal salat, soal pilar yang sangat pilar dari agama kita, dasar yang sangat dasar dari seorang sebagai seorang muslim. Maka perlu perhatian yang lebih. Jadi mungkin dia ditumbuhkan dulu keinginannya untuk memahami bahwa sholat itu sesuatu yang vital, sesuatu yang penting. Karena orang tidak akan mementingkan sesuatu sebelum dia memahami bahwa sesuatu itu penting. Seorang tidak akan merasa perlu melakukan sesuatu kecuali dia merasa sesuatu itu penting sekali. Makanya harus difahamkan betapa pentingnya sholat gitu ya. Tidak perlu dengan kajian yang berat-berat, dengan kajian yang ringan, dengan kajian yang mungkin sesuai dengan bahasanya beliau yang memberi harapan gitu ya. Kita bisa misalnya putarkan kajiannya Ustadz Hanan At-Taqi, kita sharing video untuk mengingatkan orang tentang betapa pentingnya sholat. Atau mungkin penjelasan-penjelasan Ustadz Adi Hidayat di YouTube tentang betapa pentingnya sholat. Ini perlu sedikit demi sedikit. Tentu sambil memberi apresiasi, memberi hadiah, mungkin hadiahkan sarung yang bagus, hadiahkan sajadah yang keren untuk dia gitu ya. Pelan-pelan, terus-menerus doa dan dibimbing. Atau kita coba analisis siapa orang yang selama ini paling didengar oleh dia. Apakah itu mungkin dari kerabat kita, mungkin uaknya atau pak D-nya kalau itu bukan bapaknya sendiri gitu ya. Atau mungkin kita pamannya atau mungkin malah temennya sehobi gitu ya, seniornya di kantor dan lain sebagainya. Selalu seseorang itu memiliki orang yang paling didengar. Nah, kalau itu bukan kita perlu hubungi yang bersangkutan, minta bantuannya untuk kemudian ikut membantu, membimbing menuju kepada setidaknya tadi bisa menjaga sholat. Demikian. Wallahu a'lam bishawab.